Apa? Fernando Alonso mau keluar dari Aston Martin. Udah gitu pindah ke Alpine. Lagi. What the? For real? Oke. Ini menarik karena Fernando Alonso pindah ke Alpine lagi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Emang nggak ada di bingung kart gua tahun ini. Tapi bagaimana pendapat gua soal rumor ini seandainya aja nih nanti beneran kejadian? Well, skuy kita ngopi dan bahas hal ini. Jadi seperti yang kita semua tahu, Alpine telah resmi memiliki Gucci sebagai title sponsor mereka mulai musim depan. Gokil nih ya. Di satu sisi gue sedih karena itu berarti kita akan kehilangan mobil warna pink di grid musim depan karena BWT telah cabut. Tapi di saat yang sama gue juga senang dan penasaran dengan livery Gucci Alpine ini nanti kayak gimana. Apakah akan mewah seperti brandnya atau mewah untuk diajak ke tembok sama Franco Colapinto? Oke, tapi jujur, udah jarang juga sih ngelihat doi crash ya belakang ini. Cuma cekcokan aja sama pawangnya Bude Kim itu di Miami. Tapi, apa hubungannya Gucci sama Fernando Alonso, Bang? Well, Gucci merupakan sebuah brand besar dan pastinya mereka pengen pembalap yang besar juga di tim Alpine itu nanti. Emang kurang besar apa Franco, Bang? Netizennya serem-serem gitu. Dan kalau misalkan Gucci nge-kick dia, itu sosmed mereka bisa aja hilang hanya karena netizen Argentina itu yang kesel. Ya, Tokoha bantu gue dong jawab ini. Gue ngeri aja email gue nanti diserang lagi. Dan sebenarnya, nggak cuman Gucci aja yang mau ambil Fernando Alonso ke Alpine itu. Tapi tentu saja si final boss mafia itu, Flavio Briatore juga. Kita semua tahu hubungan Fernando Alonso dengan Flavio Briatore itu seperti apa. Mereka meraih kesuksesan bersama di tim Enstone itu yang dulunya Renault pada tahun 2005 sampai 2006. Dan mereka juga meraih skandal terbesar F1 bersama dengan Crashgate. Jadi dua sosok menginginkan Fernando Alonso ke Alpine itu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini worth it? Pertama, sesuai dengan teori Hakim 2024, tujuan pembalap pindah tim itu harus jelas. Apakah karena tim sebelumnya nggak bisa ngasih dia mobil kencang sehingga dia pengen pindah tim? Apakah dia terpaksa harus keluar dari timnya dan harus mencari tim baru? Atau seperti apa? Fernando Alonso sering sekali bilang di media bahwa dia masih bisa meraih prestasi besar jika diberikan mobilnya. Dan di Aston Martin musim ini, jangankan meraih prestasi besar, bisa finish dengan nggak perlu klaim BPJS saja udah berasa juara dunia 8 kali. Kalau kita ngomongin Nando dengan Enstone atau Alpine ya, tentu dia meraih prestasi besarnya di tim yang bermarkas di situ. Tapi itu udah lama banget dan terakhir kali Nando di tim Enstone itu justru hubungannya jadi kurang karena ya saga Alonso Alpine Piastri itu ya dimana Nando di sini nonton dari kejauhan kekacauan yang terjadi di Alpine saat itu. Tapi perlu diingat bahwa Alpine di 2022 dengan Alpine di 2026 sekarang itu udah berbeda, jauh berbeda ya. Iya, karena mereka gonta-ganti karyawan mulu, kayak dianggap part-time juga karyawannya ya. Dan sekarang dengan mesin Mercedes yang merupakan powertrain terkuat katanya, dan ya, ini juga termasuk komponen baterainya, dan itu juga kenapa gue ngomongnya powertrain dan bukan ICE-nya aja. Karena itu secara mengejutkan, yang terbaik ternyata si tim minuman kaleng itu. Dan secara package, mobil Alpine itu juga best of the race. Harusnya pindah ke sana merupakan logic sense gak sih Bang? Kan itu tim yang lebih bagus dari Aston sekarang. Ya, nggak juga sih. Pertama, kalau tujuan Nando ingin kembali menang dan menjadi juara dunia, ya mending pindah ke top tim lah. Ngapain ke Alpine? Lah Bang, emang lu nggak percaya Alpine bisa menang dan menjadi top tim gitu? Entahlah, gue sih lebih percaya George Russell juara dunia musim ini dibandingkan Alpine jadi top tim. Oh, kalau gitu, lu juga lebih percaya Miguel dibandingkan Alpine jadi top tim. Asal aja kalian ngomong. Tapi Bang, top tim kan udah full. Susah juga sih kalau mau ke sana. Ya, itu betul. Soalnya gini guys, Alpine sekarang emang merupakan tim terbaik di papan tengah. Tapi apakah itu akan tetap sama 2-3 tahun ke depan? Ya, mereka bisa aja jadi top tim. Tapi bisa juga stuck di habitat mereka, ya di mana papan tengah. Atau malah terjun lagi ke juru kunci itu juga bisa aja. Dan Fernando Alonso pastinya nggak bisa lagi-lagi membuat keputusan karir yang gegabah dan membuat kita tuh bertanya-tanya ya. Nando butuh kepastian jika mau pindah tim, dan itulah kenapa jujur gue sangat amat gak setuju kalau dia tuh balik ke Alpine. Lah, terus stay di Aston Martin aja gitu Bang, kesian amat terus sakit-sakitan di sana, masa tuanya gitu ya, dalam mobilnya bapuk ya kan. Ya sama kayak hal dengan Alpine tadi, dalam 2-3 tahun ke depan, Aston Martin bisa aja naik ke papan tengah lagi, naik ke papan atas juga bisa, atau ya dijual ujung-ujungnya juga bisa. I'm extremely angry.
Ya tapi kalau gue jadi Nando, ya emang mending stay di Aston. Pilihannya kan cuma dua yang masuk akal. Kalau sesuai dengan target Nando tadi, pindah ke top tim atau ya stay di Aston. Buat apa lu pindah ke tim papan tengah kalau ujung-ujungnya target untuk jadi juara dunianya nggak kesampaian? Mending di Aston, tetap sabar berprogres walaupun nggak bisa sabar juga karena usianya sudah terus bertambah. Dan percaya aja bahwa Aston ini bisa comeback. Ini menurut gue aja, tapi dengan A2, gue yakin Honda bisa memecahkan problem di mesinnya mereka. Dan Adrian Newey yang sedang mengalami masa-masa sulitnya pun, gue masih percaya beliau juga bisa menemukan solusi permasalahan Aston tuh kayak gimana. Ingat bahwa setelah kegelapan, ada cahaya dari matahari dan mengingat Ferrari baru saja menang. Gue yakin Aston dengan sinar matahari Ferrari itu pun bisa melihat masalah-masalah mereka dan menemukan solusinya. Ya intinya, mending stay aja. Karena seperti case pada umumnya, ketika lu pindah tim saat tim itu lagi terpuruk-puruk ya, bisa aja nanti tim itu malah improve di musim berikutnya. Persis, dan dalam case Nando, itu udah sering banget kejadian dari McLaren dan Ferrari. Takutnya Aston nanti juga bisa kayak gitu. Tapi nih bang, seandainya aja nih, Alpine dan Gucci ya, kita ngomongnya beneran mau ambil dia. Menurut lu siapa yang harus mereka tendang? Menurut gue sih, ya Franco lah ya. Dan sabar, dengerin gue dulu, netizen Argentina ya. Jangan serang gue dulu pakai email-email itu. Tolong nih, Franco pun bisa aja balik ke Williams seandainya itu terjadi. Dan Carlos atau Alex juga keluar dari tim itu. Karena sebenarnya Franco sama Williams itu kan juga masih hubungan masih baik gitu. Dan kalau misalnya ada chance untuk Franco balik ke sana, itu bisa. Tapi ya itu kalau iya ya bang, kalau enggak gimana? Ya sudah, balik ke Argentina menjadi rakyat biasa lah. Ya ujung-ujungnya email gue bakal di spam juga. Tapi lineup Pierre Gasly dan Fernando Alonso ini lumayan juicy sih. Lineup yang sama sekali nggak terpikirkan dalam otak gue dan mungkin beberapa dari otak kalian juga. Soalnya serandom itu. Tapi kalau misalkan Pierre yang ditendang, ya jujur gue nggak kaget juga. Tapi nggak mungkin sih sebenarnya mengingat performa Pierre yang lagi gacor gini dan masih menjadi salah satu dari dua pembalap yang mencetak poin di setiap race musim ini. Kontraknya pun juga masih sampai 2028. Bentar. Tapi mengingat kejadian Alonso Piastri 2022 dan Duhan di 2025 kemarin, ya nggak menutup kemungkinan ini tim bakal menciptakan saga lainnya sih. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Haruskah Nando mengambil tawaran ini dan menutup karirnya bersama dengan final boss mafia itu di Alpine? Atau sebaiknya, dia tetap percaya dengan Aston Martin walaupun bakal klaim BPJS berkali-kali? Tulis di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abangnya capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.